غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رضي الله عنه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه إذا كان ساجدا. Kemarin ya. Waihaka, waduh bahaya kamu. Baru-baru ibu kamu udah bahaya. Kam tata'awwal wa tatarakhsh wa tatarakhsh. Berapa sekali, berapa banyak kamu itu bertakwil wa tatarakhsh dan selalu mengikuti rukhsah, mengikuti keringanan. Al-muta'awwilu qadirun, orang yang selalu mengikuti takwil, qadirun itu kebanyakannya suka salah, suka menyimpang dari sebuah kenyataan syariat. Kata beliau, sekian kali kamu itu suka mentakwil dan atau menganggap ringan sesuatu masalah. Suka mentawil itu adalah sesuatu yang berdasarkan pemikiran-pemikiran pribadi, sehingga tidak mendasar, tidak membawa menjadikan sebuah dalil ataupun fakta-fakta yang otentik di dalam suatu masalah. Dan terkadang suka meringankan suatu masalah, dianggap remeh aja, bagaimana ntar aja dah, bagaimana belakangan, kayaknya begitu. Al-muta'awwilu qadirun, makanya orang yang suka mentakwil tadi dengan pola fikirnya, kemauannya itu ternyata menyimpang dari sebuah kenyataan, dari sebuah apa yang diharapkan oleh orang yang suka mentakwil dengan akalnya, dengan pribadi, kemampuannya pribadi, karena tidak berdasarkan kepada dalil-dalil yang otentik. Ya. Laitana ija raqibna al-azimata wa ta'allaqna bil ijma'i wa akhlasna fi a'malina takhallasna minal haqqi azza wa jalla. Laitana, jika kita ini berpedoman kita ini kepada al-azimah, raqibna ini mengambil kepada sebuah yang azimah, sebuah yang berat. Jadi nggak mengambil yang ringan, nggak mengambil yang rusak, mengambilnya sesuatu yang azimah, yang berat. Kan rukhsah itu kan untuk agama ada dalam syariat kita. Seperti kita boleh mengqashar sholat, ya, boleh menjamak sholat, boleh tidak berpuasa atau boleh berbuka puasa bagi orang yang melampaui dua marhalah. Itu namanya rukhsah. Nah kemudian untuk di dunia sekarang ini, jadi rukhsah itu bagi orang yang lelah, bagi orang yang capek, bagi orang yang benar-benar sudah nggak ada kemampuan gitu ya, sudah capek sekali, sudah lelah sekali.
maka dikasih rukhsah oleh Allah. Sebuah keringanan yang 4 rakaat bisa boleh 2 rakaat, tapi dengan syarat-syarat tertentu tadi. Dan dunia sekarang ini pesawat Jakarta Surabaya berapa menit? 30 menit ya. 1 jam kurang lebih. Ya. 1 jam kurang lebih Jakarta Surabaya, Jakarta Bali. Capek kan itu? Pesawat duduk boleh nyampe. Ya, itu. Karena kita suka mengambil yang rukhsah, ya udah. Karena kita kosor aja dah. Bahkan kita jamak sholatnya. 2 waktu kita jadikan 1 waktu. 1 waktu. Nah, supaya terenak udah, ya ngapa-ngapain katanya. Ya. Harapannya udah nggak ngapa-ngapain, udah enak, udah sholat. Nah, ada di antara para orang-orang soleh kita, kalau kondisinya begitu nggak ngambil rukhsah, dia mengambilnya yang azimah, dia tetap tamam sholatnya, ya, berapa? 4 rakaat, 4 rakaat, Johor, terasar ada masuk waktu asar, berarti sholat lagi, sholat asar. Mereka begitu, bahkan puasanya nggak dibatalin. Puasanya Ramadan tuh ya, puasa Ramadan nggak dibatalin. Walaupun tadi memang dibolehkan secara karena rukhsah itu adalah sesuatu yang diberikan keringanan oleh Allah untuk umat, ya, dan itu boleh diambil oleh kita. Allah gembira, ya. Dan bagaimana kalau kita azimah, kita silakan saja. Enggak menjadi dosa seseorang, ya, kalau dia tidak mengkosor sholatnya atau menjama sholatnya, sekalipun dia tamam saja udah, nggak capek ini kok. Berbeda dengan perjalanan yang dulu, maka iza dorobtum fil ardi, ayatnya iza dorobtum fil ardi. Dorobtum artinya doroba kan pukul tuh ya, doroba artinya pukul. Orang kalau pukul sakit nggak? Ya dorobtum fil ardi jangan diartikan apabila kamu mukul, ya, terpukul di bumi, gitu, bahaya. Dan apabila sudah merasa sakit kan capek, lelah, ya, lelah, capek, udah ngantuk, nah itu boleh dirusak. Silakan saja rusak, nggak apa-apa. Tapi sudah tadi dengan 2 marhala, melewati atau pas 2 marhala, itu kurang lebih di ulama kita itu digenapkan 90 km. Kenapa dulu begitu? Ada yang dengan jalan kaki, ada yang dengan kudanya, ya, mungkin dengan kendaraan kalau sekarang nih, dengan roda 2 atau roda 4-nya. Atau pesawat itu ambil saja silahkan. Tapi yang dimasukkan di sini adalah orang suka mengambil ringan suatu masalah itu, mengambil sebuah yang sepele, ya, sehingga di nanti ntar aja gitu, nonton bola dulu itu akhirnya ya, nonton bola dulu nih, itu dianggap sepele, ini agak ringan ya. Orang lagi capek-capek ditawain sama kita, ya main capek kita tawa girang. Ya itulah, ya emang gitu dah. Jadi kita harus mengambil dari sini. Jika kita mengambil, ya, yang azimah wa ta'allaqna, dan kita mengikuti bil ijma, dengan ijma'nya para ulama, dan ikuti ijma' para ulama. Karena ijma' tadi itu merupakan bagian di dalam syariah. Tidak ada kitabullah, ya, sunnatul rasul, apalagi wal ijma' wal qiyas. Ini landasan syariah. Ini ada 4, ya, Al-Quran, sunnah Nabi, ijma' ulama, dan qiyas. Kita ikuti.
Kalau kita mengikuti kepada ijma ulama tadi, wa akhlasna fi amalina, dan kita ikhlas di dalam masalah amaliyah kita tadi itu, takhallasna minal haqqi azza wa jalla, tentu ya Allah subhanahu wa ta'ala itu yang akan membereskan kita. Allah akan merapihkan itu ya. Allah rapihkan segalanya itu, dah rapih, beres kalau udah yang beresin. Pakai faijata awalna watar khosna ala azimata jahabat wa jahaba ahluha. Maka bagaimana kalau kita itu mentakwil, yang mengambil takwil dan mengambil kepada sebuah keringanan ya, al azimata, atas daripada sebuah azimah, jahabat, maka menjadi hilang, semuanya menjadi hilang. Makanya dalam perjalanan itu bagi kita yang belum ahli ibadah, kita belum ahli zikir, belum ahli wirid ya, kita perjalanan kemana nih? Sekalipun itu ziarah, sekalipun kita ziarah kemana saja ya, itu banyak yang kurang kita itu, kebiasaan kita. Sholat duhanya tertinggal, sholat awabinnya tertinggal, sholat wudhunya yang setiap biasa tertinggal, wirid kita tuh ya, setiap selesai sholat sudah punya wirid kita, bama ya, atau zikir kita beristighfar dan bersolawat, baca-bacaan wirid yang diberikan dijasahkan oleh guru-guru kita tertinggal semua. Ngopi mah nggak tertinggal, ngopi nggak malah bawa dari rumah ya, itu zahabat, hilang jadinya. Ya, kalau kita mengambil kepada sebuah rusuh tadi tuh ya, yang kita tahu, yang kita anggap ringan, anggap sepele, itu kebanyakannya begitu. Wajah ahluha, dan akan hilang ahlu seterusnya, nanti itu khawatirnya ya, kalau sudah kita mencontohkan mengambil yang rusuh, nanti yang lain pada ikut mengambil yang rusuh. Jadi wajah ahluha, ahli azimah itu menjadi hilang nantinya. Kebanyakannya begitu ya. Kebiasaan-kebiasaan kita tadi menjadi hilang. Padahal maksudnya baik. Kita berangkat ziarah kemana? Hilang udah. Ketinggalan semuanya udah. Ya, ya Masya Allah udah. Tahajud capek, udah kan? Udah ngantuk, nggak hilang tahajudnya. Sholat witirnya yang pada mau akad tuh, tahajud witir tuh kan mau akad tuh. Sholat duhanya mau akad. Sholat awabinnya muakkad ya, qobliyah ba'diyahnya rawatib muakkad dan guer muakkad hilang. Itu bagaimana? Kalau kecuali, makanya bagi orang yang sudah mantap, yang sudah memang istiqomah, sudah mudawamah, tetap saja mereka ya berangkat dia duha di dalam kendaraan, kita nggak tahu dia sholat duha ya, dia sholat awabin dalam kendaraan, kita nggak tahu. Nah, kita memang enggak, udah pules itu, pules kendaraan ya, pules, hilang semuanya. Nah ini kebanyakan juga karena memang tadi menganggap ringan dengan rusaknya pada suatu azimah itu, makanya menjadi hilang. Al azimah itu jahabat ya, al azimah itu jahabat, azimah menjadi hilang, suatu yang berat menjadi hilang, dan ahlinya pun menjadi hilang. Nah, pelajaran kita ya, kita lihat kalau berangkat tadi kemana, tur atau ziarah dan lain sebagainya, terutama kalau tur memang umum sifatnya, tapi kalau ziarah ini memang suatu bentuk ibadah lah ya, disyariatkan juga di dalam agama. Ini tidak mengambil nilai-nilai dari ziarahnya tadi, nilai-nilainya nggak diambil. Pelajaran apa yang didapat, hikmah apa yang didapat dari perjalanan tadi itu, sehingga yang ada ketawa-tawa kita itu kan ya, gembira, hilang aja udah, sampai ke rumah udah hilang aja udah nilai-nilai, apalagi di rumah udah ya. Padahal kenapa? Maka baginda Nabi ingatkan, berziarah itu untuk kamu supaya ingat mati ya.
bahwa semuanya akan mati. Orang-orang soleh itu matinya membawa nama yang baik, matinya membawa hikmah, membawa ilmunya tersebar kemana-mana. Yang doain banyak kita, ya, yang doain kagak ada, lupa semua, lupa mati udah. Itu artinya nilai-nilai itu untuk kesadaran kita harus segera kembali kepada Allah, bahwa kita akan seperti mereka. Mereka orang-orang soleh meninggal, ya. Masih ada ceritanya, kalau mereka itu masih ada ceritanya, masih disebut-sebut. Kita mati udah nggak disebut-sebut udah, ya. Mulai nguburnya kayak ngubur kucing, dipendem tinggal udah. Maksudnya begitu. Jadi jangan, kadang-kadang suka menganggap remeh begitu ya tentang rusuh tadi. Bukan nggak boleh, silahkan, boleh saja. Tapi dalam perjalanan orang yang sudah berada di jalan ini, ya, ini mestinya azimah, tetap dia jaga kebiasaan-kebiasaan dia setiap harinya, wiridnya, sholat sunnahnya, dibaca Al-Qur'annya, ya, beristighfar, bersolawat, tetap dijaga, tetap ada sama dia. Sama-sama orang-orang yang berada di perjalanan menuju kepada orang yang sedang suluk itu begitu. Karena umum, ya, di umum ya nggak begitu, nggak bisa, ini susah meliharanya. Hadza zamanur ruhs la zamanul asyim. Ya, sekarang ini zamannya zaman ruhs, zaman sebab praktis. Apa aja instan maunya, nggak mau mengelola dari awal, nggak mau nanam bagaimana nanamnya, masak nggak mau mengolah bagaimana mengolahnya, udah terima jadi, udah ringan, instan semua udah. Silaturahminya instan, udah WA doang udah, ya, video call, silaturahmi itu udah instan semua, ya, udah gampang semua. Kita kagak ngopi, kita tadi lagi gitu ngopi sendiri jadinya. Kalau kita silaturahmi, kita ya ngobrol, ngopi, bertemu, itu kan banyak masalah, segala macam. Ya pulang, punya duit ente kagak kuat kan gitu ngomong. Tuan rumah bilang sama gue, ya udah. Ya, itu bukan kalau gini, rapatnya zaman rusuh, ya. Zaman mengambil yang ringan-ringan aja dunia sekarang ini, mengambil yang berat. Nggak mau duduk sila itu bertafakur, berwirid, berzikir lama-lama, nggak mau. Di rumah nggak kuat tuh, nggak kuat ya. 1 jam aja sendiri, nggak ada orang sendiri di rumah, nggak kuat. Nggak sanggup bersila, belonjor, tahu nggak belonjor? Kaki depanin gitu mau dia, ada ke belakang tangan belonjor. Ya, nyender, nggak kuat, nggak ada yang mengambil begitu, nggak ada. Jadi kata beliau, la zamanul azaib, sekarang ini bukan zaman yang orang mengambil, bukan azaib, bukan sesuatu yang berat, ya, tapi pengen mengambilnya sesuatu yang praktis. Ini zamannya udah begini. Makanya masya Allah dah. Bagaimana tuh nantinya generasi kita tuh? Karena kita sebagai orang-orang tuanya aja sudah selalu mengambil yang rusak, ya, tidak mengambil yang mengambil yang itu tadi, yang terbaik yang kita ambil. Kagak menjadi figur akhirnya kita, ya, di keluarga tidak bisa menjadi figur. Karena ngelihat orang tuanya juga, kita sebagai orang tua ngambilnya praktis-praktis aja, bapak gua gitu. Makanya praktis-praktis aja udah, ya. Dulu coba masya Allah para santri-santri dulu tuh, ya, ya, bersila bareng, ya, bersila sendiri-sendiri lama 3 jam 5 jam bersilanya, banyak-banyak dilatih oleh gurunya, ya, berwirid, berzikir, bertafakur,
hadap ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, enggak sama-sama megang HP sekarang ya, sama-sama megang HP di bangku ruang tamu, sama-sama megang HP di kasur, sama-sama megang HP ini sekarang. Biasanya HP-nya nyala orang udah pulas. Jadi kita lihat tuh, mereka itu contohnya mohon maaf, para petapa dulu tuh ya, kita bukan masalah mereka ya, kita ngambil itu kebaikannya. Para petapa itu nggak sedikit waktunya yang digunakan, itu bahkan tahunan ya, 1 tahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun dia bertapa itu, kagak makan, kagak minum, duduk bersila, atau ada yang berdiri ya. Nah ini bagaimana itu? Nah, kita jangan melihat jeleknya dan melihat buruknya, tapi dengan kesungguhannya dia itu ya, penyerahan dirinya dia itu pada yang dia yakini. Azaim itu sangat berat, nggak makan nggak minum ya, keluarga yang dia tinggalkan semua, harta dia tinggalkan semuanya. Itu contohnya ya, contohnya itu dia ngambil baiknya itu tadi ya. Sekarang udah gak ada yang sanggup yang gitu, zamannya udah lain, udah bisa ditonton orang kita gitu. Ya, waduh, di media nyohorin gitu ya, zamannya udah beda, manusianya udah kendor semua ya, untuk semangat itu udah gak ada. Kita gunakan dah siapa waktu. Kalau kita tidur umpama istirahat paling telat itu jam 11 malam, jam 11 masih sore, jam 12 paling telat. Kita bisa bangun itu jam 2:30 atau jam 3:30. Begitu kita bangun jam 3 pagi, kita lihat jam 3, udah jangan makin menunggu. Ntar itu rusak jadinya. Ya, kita dikit lagi, nambah 30 menit lagi. Ya, masih ngantuk ini mata, ya, hilang tuh, hilang jahabat itu akan hilang. Kita begitu bangun, alhamdulillah, muji kepada Allah ya, alhamdulillah apa ayana bangkit bergerak dah tuh, itu kudunya ya, nggak bakalan hilang itu. Dan kita tunggu-tunggu itu jadi hilang. Ya. Ini kebanyakan kita begitu mas itu. Hadza zamanur riya'i wan nifaqi. Di dunia sekarang ini zamannya zaman penuh ria dan penuh kemunafikan. Ya, banyak surat kali sifat ria, sifat kemunafikan. Yang ringan doang ya amal udah sok banget ya. Ya, baru yang ringan tuh udah soalnya luar biasa, udah gua gitu ya, rasanya udah lain lah. Padahal masih sifat yang ya, masya Allah inilah ya. Mana aja pada yang udah begitu lah waktu yang kemunafikan. Wa khajal amal begori hak, dan mengambil harta itu begori hak, yang bukan haknya. Ya, banyak orang mengambil harta, mengambil materi yang padahal itu bukan haknya. Ada berbuat curang ya, ada apa namanya sebutnya sekarang yang tenar korup ya, ada korup tuh, dunianya udah begitu tuh. Qad kasura man yusolli wa yasumu wa yahujju wa yuzakka wa yaf'alu af'alal khairi lil khalqi la lil khaliq. Qad kasura man yusolli ya, sungguh telah banyak sekali orang yang sholat, wa yasumu dan orang yang berpuasa, dan orang yang haji dan berzakat,
wa yaf'alu af'alal khairi, dan melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan lil khalqi, buat manusia, buat makhluk, la lil khaliq, bukan tujuannya untuk Allah. Kata beliau gitu. Di dunia sekarang begini, banyak orang yang sholat, banyak orang yang berpuasa, banyak orang yang hajinya, zakatnya, dan melakukan perbuatan-perbuatan apa saja yang dianggap baik lil khalqi, bukan lillahi ta'ala, tapi linnas, ya, lil khalqi, untuk makhluk, ya, bukan untuk bukan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Niatnya di dunia udah begitu ya. Ini masya Allah, makanya aduh ya, khawatir kita nih ya, kita aja kita ngomongnya ya, yang orang-orang kita sholatnya begitu masih karena orang, ya, masih takut kita itu tidak diakui, masih takut enggak dihormati, masih takut enggak diikuti, ya, takut digomelin dan lain sebagainya. Ini dunianya udah begini, orang sholat tuh karena begitu, belum lillahi ta'ala. Kan masalah hati kan nggak ada yang tahu. Iya, masalah hati nggak ada yang tahu gitu ya, semuanya cuma Allah yang mengetahui. Cuma khawatir seperti itu, berpuasa begitu, haji begitu, ya, bukan lil khaliq, ya, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang harus dirubah adalah niat kita. Silakan saja ya, mau apapun itu silakan saja, tapi niat kita ini yang harus diluruskan, nggak ada penyimpangan sedikit pun. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, ya, beribadahlah kalian kepada Allah, jangan kamu sangkutkan ibadah itu kepada yang lainnya, gitu. Jangan kamu tujukan ibadah kamu itu kepada yang lain selain Allah, selain niatnya lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Mensyiarkan agama Allah itu berarti lillahi ta'ala. Menunaikan sunnah Rasulullah itu karena disebutnya lillahi ta'ala, gitu. Itu kalau karena sebuah perubahan karena yang lain, itu beda, itu berbeda tuh. Ya, terus faqadasor, maka telah terjadi mu'azzamu hajal alam khalqan bi khalqin bila khaliq, maka telah terjadi mu'azzam hajal alam, ya, yang paling agung di dunia ini adalah makhluk, ya, khalqan bi khalqin bila khaliq, yang diagungkan, yang dimuliakan itu di zaman sekarang adalah makhluk, bukan Tuhan. Itu yang diagungkannya, yang dihormati manusia, yang diagungkannya manusia, yang dikarenakannya juga manusia, bukan Tuhan, ya. Yang diagungkan bukan Tuhan. Ya, takbiratul ihram, Allahu akbar, mu'azzam khalqan bi khalqi, ya, karena di hatinya tadi untuk mengagungkan manusia. Ini kan kita lurusin, kita lurusin. Ini sudah terjadi begitu, ya. Kalau anak-anak muda ini artinya dia sholat dekat calon mertua, khusyuk banget kelihatannya. Ya, rukunya lama, sujudnya bacaan wasyah juga. Ya, karena dekat calon mertua, dan nggak ada calon mertuanya, ya cepat buat sholatnya, telinga udah. Itu karena yang diagungkannya manusia tadi, tujuannya mengagungkan manusianya, bukan kepada Allah, bukan kepada Allah. Dunianya udah begini, dunianya. Ini siapa tadi? Zamannya zaman riya dan zaman kemunafikan, udah. Zaman ujub, ya, zamannya takabur. Jadi bukan salahkan siapa-siapa itu ya, kita aja kan, kita sendiri itu yang harus kita luruskan.
Kullukum mautal qulub, seluruh kalian itu pada mati hatinya. Kan ini memang nasihat memang untuk para santrinya ketika itu ya, yang hadir ketika itu di hadis beliau. Kata beliau, kullukum mautal qulubi, seluruh kalian itu pada mati hatinya. Hatinya mati, bukan kepada Allah, gak ingat sama Tuhan hatinya itu. Maka kudu dihidupkan. Banyakin baca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu, ya. Makin itu ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta kapan? Ba'da subuh, ya, setelah menanti sholat fardu subuh atau sebelum datang waktu subuh, pada waktu subuh atau pagi. Banyak ya ulama pinter bagaimana semangat milih bocah supaya hatinya ini baca sebelum sholat subuh dimulai gitu. Ini semangat tuh bocah waktu santri ya, hati tetap hidup sampai mati. Di saat orang-orang hatinya sudah mati, hati dia masih hidup, masih tetap hatinya zikir terus semangat. Membacanya apa? Di waktu subuh sambil menunggu sholat fardu berjamaah sambil komat. Nah kalau nggak begitu nggak keburu itu, enggak. Kalau di rumah mulu ya nggak dapet itu enggak, udah di rumah orang sholat subuhnya kurang 5 menit lagi 5 menit habis ya. Kalau di masjid iya, di masjid dapat tuh ya, di musola dapat insya Allah. Jadi hati kalian pada mati semuanya. Ahyaun nufus, yang hidup apa? Yang hidup nafsu kamu, wal ahwiyah ya, dan hawa kamu itu. Ahyaun nufus wal ahwiyah tolibuna dunia, yang hidupnya adalah hawa nafsu kamu, kalian ya, tolibuna dunia. Nah, apa arahannya? Nggak ada lain, hanya untuk mencari kesenangan di kehidupan dunia. Jadi yang hidup apa? Hawa nafsunya. Hati menjadi mati hati. Hayatul qulubi bil khuruji minal khalqi wal qiyami ma'al haqqi azza wa jalla min haisul makna. Kalau pengen hati itu hidup, jadi hayatul qalbi, hidupnya hati bil khuruji minal khalqi, keluarin seluruh makhluk yang ada di dalam kolbu kamu ya, keluarkan. Selain Allah kan makhluk apa aja tuh ya. Selain Allah itu makhluk, jadi apapun yang ada di dalam hati kamu, makhluk-makhluk tadi itu keluarkan dari dalam hati kamu kalau kamu ingin hidup hati kamu. Apalagi ya. Wal qiyami mal haqqi azza wa jalla min haisul makna, dan menghadap kepada Allah, yang berdiri tegak ya, menghadap kepada Allah min haisul makna, secara maknawiyah. Ya, keluarkan makhluk apa saja dari dalam hati ya, dan berdiri menghadap kepada Allah dalam dari secara maknanya. Bukan nggak boleh ada apa-apa, bukan, tapi dari dalam hati kita itu yang nggak ada apa-apa, kecintaan ya, terhadap makhluk. Jadi kan apapun selain Allah itu mas, hawa nafsu itu makhluk ya, hawa nafsu makhluk, syahwat itu makhluk, syaitonia itu makhluk semuanya. Dikeluarkan, dibersihkan sedikit demi sedikit ya dari dalam kalbu kita. Nggak bisa sekaligus itu kita begitu. Lagi sholat ini masih ada keinginan-keinginan yang lain, kemauan-kemauan yang lain.
Lianna surata la iktibaru biha bihajal makom, karena sesungguhnya rupa, ya, sesungguhnya rupa la iktibaru biha bihajal makom, itu nggak ada urusan dalam makom ini. Jadi gambar apa saja di dalam jiwa kita itu, wah, itu nggak ada urusan. Yang ada cuma al-haq, ya, yang maha hak, yang untuk disembah, yang untuk diikuti, yang untuk dituruti, ya, itu cuma Allah. Di dalam makom ini nggak ada, jadi keluarkan semuanya, nggak ada surah, nggak ada rupa apapun, udah, ya. Itu berapa yang kata begitu? Hah? Pada benggongan aja. Iya, nggak ada rupa apa-apa, udah kosongkan. Jadi seolah-olah kosong itu, ya. Jadi kalau seorang dikatakan dia itu adalah mentiadakan dirinya, ini jangan salah paham. Artinya orang yang mentiadakan dirinya, mempanakkan dirinya itu bukan berarti dia nggak ada. Dia sudah nggak ada takaburnya. Dia sudah nggak ada egonya. Dia sudah nggak ada harapan apapun kecuali kepada Allah. Dia sudah nggak ada nurut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Itu orang yang mentiadakan dirinya. Kalau dia masih merasa ada dia, berarti belum bisa, ya. Berarti dia masih ada ego, kan ada dia berarti itu. Merasa ada kekuatan dia, merasa ada kemampuan dirinya, ini belum mentiadakan diri itu orang. Jadi semuanya la haula wala quwata illa billahil aliyil ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dalam Al-Quran Allah bilang kalian nggak bisa berbuat apapun kecuali apa-apa yang Allah telah kehendaki. Kita sholat nggak bisa kalau bukan anugerah, kalau bukan karunia dari Allah. Nggak bisa sholat, nggak bisa baca apa-apa, nggak bisa kalau bukan anugerah dari Allah. La haula wala quwata. Menjauhi perbuatan maksiat saja nggak bisa kalau bukan pertolongan Allah. Kita belum tentu sanggup kalau merasa kemampuan kita untuk jauh dari maksiat, belum tentu sanggup. Bahaya sekali itu, ya, sangat berbahaya sekali kalau bukan pertolongan Allah. Kalau bukan pertolongan Allah, ya, orang-orang di sana, ya, mohon maaf ya, di luar sana pada bersenang-senang, ya, pada miras, ya, mohon maaf ya, dengan wanita-wanita cantiknya, dengan apa saja di sana, pasangan-pasangannya, ya. Kita makanya bersyukur kepada Allah, kita dijaga, dijauhi oleh Allah dari yang demikian itu. Hayatul qulubi bi imtisalil amril haqqi azza wa jalla wal intihai an nahi wa sabri ma'hu ala balaya. Hidupnya hati itu dengan menunaikan perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Syariat. Dari segi syariatnya, hati bisa hidup manakala menunaikan perintah Allah dan menjauhi larangan. Nah, ini orang yang beriman mestinya, ya, seluruh keinginannya tidak ada kecuali keinginannya itu adalah ingin menunaikan perintah Allah dan ingin selalu menjauhi larangan Allah. Itu orang beriman. Nggak ada keinginan apa-apa. Dia kerja karena keinginannya menunaikan perintah. Itu. Dia berkeluarga, dia urus, ya, nafkah istri dan anaknya.
nggak ada keinginan lain karena menunaikan perintah. Ya sholat, yang ngaji, bersilaturahmi. Nah, orang yang beriman keinginan cuma itu aja, nggak ada keinginan yang lain. Makan pengen nggak? Pengennya apa makan? Menunaikan perintah agama. Disuruh makan sama Allah. Kulu washrobu, makan dan minumlah. Suruh sama Allah tuh. Supaya apa? Bertambah rasa syukur kita kepada Allah dan menjadi kuat kita dalam rangka menunaikan perintah Allah. Kalau nggak makan, waduh, mes. Ya, sehari semalam nggak makan, tambah besok sehari semalam lagi. Dalam rangka itu, semuanya udah dalam rangka perintah Allah aja udah semua. Nggak ada yang lain, nggak ada. Keinginan orang yang beriman. Istirahatnya, dia istirahat karena menunaikan perintah Allah. Apa istirahat dulu supaya ntar bangun segar, ya, bisa menunaikan perintah Allah dengan nyaman. Itu kalau lagi ngantuk kan angobmu kita udah, ya. Ya kita begini nih. Tadi udah persiapan tadi itu ya. Tidur siang udah persiapan udah. Putar malam, malam Jumat. Kalau nggak ada persiapan semacam tadi istirahat tuh, kita istirahat ya. Kita di bawahnya udah menguap terus kita tuh. Lagi sholat menguap. Ya, menguap terus bawaannya. Jadi kalau yang diperhatikan oleh kita itu, seandainya ngantuk ya, kita dalam sholat, di dalam sholat kita ngantuk, ada rasa ngantuk, ini harus dijaga, harus perhatikannya. Tolong kalau menguap itu jangan di saat membaca bacaan yang wajib. Seandainya ketika baca Ar-Rahmanir Rahim ngantuk, Allah mau dibaca terus sama dia ya, nah itu berhenti dulu baru terusin ya, dan dengan adab, pakai adab ya, atau baru terusin kan ya. Jangan dengan menguap dengan suara, nggak ada adab jadinya ya. Nah itu perhatikan, itu nggak ada adab. Kenapa? Nggak belajar adab tapi kagak diperhatikan. Nggak tahu tuh siapa yang yang dihadapi siapa. Ini berhenti dulu, baru terusin apa bacaannya. Kalau bacaan wajib takbiratul ihram, ketika baca Fatihah, ketika tasyahud, ketika salam. Ya, kalau menguap berhenti dulu, ntar terusin lagi ayat itu dulunya bacanya. Ya. Lagi juga jangan pakai bahasa menguap. Kan ada bahasanya semua tuh, ya. Bahasa Angop ada, bahasa Angop juga ada. Ini tuh bahasa Angop tuh bahasanya, ya. Tapi jangan pakai bahasa. Sebab kalau pakai bahasa bisa membatalkan. Kan ulama memakruhkan, ada yang membatalkan kalau pakai bahasa. Orang bisa ngerti masalahnya. Di luar sana ya kita anggap nah itu dia tahu orang anggap gitu karena ada bahasanya ya. Tapi kalau dia bahasanya sopan, pakai adab, tanpa suara, baru jatuh ya. Begitu bodohnya. Kalau orang yang sudah berada di jalur ini punya adab, punya etika, di dalam segala hal itu ada etikanya. Nah ini menunaikan perintah Allah ya, menjauhi larangannya secara ilmu syariah ini adalah hayatul qulub, itu dapat menghidupkan hati. Wasobri ma'ahu, mulai nih ya, begitu baca wasobri ma'ahu ini akhlaknya sobar. Nah ya, wasobri ma'ahu dan sobar bersama Allah Subhanahu wa taala ala balayahu, terhadap cobaan-cobaan yang diberikan oleh Allah. Cobaan-cobaannya harus bahlah, hadapi dengan sabar, hadapi dengan penuh hati. Nah, ini sabarnya ini ya, ini sabar bikin akhlak nih. Kalau tadi syariat, menunaikan perintah Allah dan menjauhi larangannya, nah ini sabarnya bagian
Wasobru ma'ah wala balayahu, sobar ya dalam menghadapi tantangan kehidupan ini. Biar bentuknya apa aja udah. Memang begitu hidup ya, selalu ada begitunya, ada tantangannya, ada cobaannya. Sebab kalau nggak begitu nggak indah hidup ini. Hidup harus indah, selalu ada tantangannya. Kalau nggak ada yang nantangin kita bengong ya kan, udah ada yang nantangin. Ya udah ada yang nantangin, nanti nggak tahuan jagonya kita ya. Kalau ditantang kita tantangin lagi itu nggak sama jago namanya ya. Ini nggak ada yang nantangin, nggak ada yang jago. Jadi tantangan itu hadapi, rintangan itu hadapi dengan sobar, tapi ya dengan sobar yang penuh kesobaran itu. Kemudian wa uqdiyatihi wa aqdarihi, dan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini wasobru, sobar terhadap apa yang telah ditentukan oleh Allah dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat tuh, yang menentukannya siapa, yang menakdirkannya siapa, itu aja lihatnya. Kejadian-kejadian yang ada ya, keadaan-keadaan yang ada, melihatnya siapa yang menentukannya, siapa yang menghendakinya. Dan enggak sembarangan Allah mengirim sesuatu itu tanpa maksud dan tujuan yang baik. Pasti ada maksud dan tujuan yang baik. Pada pelajaran yang lalu bahwa qada alias takdir Allah, qada dan takdir Allah adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dihormati, harus diterima ya, harus dilayani. Kalau utusan begitu. Jadi utusan jangan diurak. Takdir adalah utusan terima, hormati, layani ya. Begitu aja bilang ya, saudara takdir, anda udah nggak sanggup namanya pulang dah, suruh pulang ya. Dia masih gini doang, anda bisa ngelayaninnya gitu udah. Ya. Kalau dia apa tadi ya, kita nggak menghormatinya, nggak melayaninya, berarti kita nggak menghormati yang mengutusnya, yang menentukannya, yang mentakdirkan. Siapa? Allah Subhanahu wa taala yang menentukan itu. Jalanin aja dengan sobat ya, terus layani. Emang begitu. Kalau nggak begitu kita nggak merasakan senang. Ya kalau nggak bisa ngerasakan senang kagak ya, nggak sadar kita senang gitu. Orang dikasih sakit kenapa sama Allah? Supaya dia tahu ya, sehat itu penting sekali. Begitu dikasih sakit, ternyata 1 minggu juga sudah lama banget rasanya. Ya, kemarin sekian tahun kita sehat. Balik lagi kita siapa? Allah bermaksud baik yang kita itu. Tujuan Allah pasti baik. Ya sembarangan Allah. Terusin lagi tanggung lagi ya terusin gak nih lahir sampai oke ya. Tanggungan mau masuk kepada majelis ketiga ya dibaca ada yang nggak usah diterangin ya. Ya gulamu, wahai anak-anakku, salim ilahi, berserah dirilah kamu ilahi kepada Allah bimaqdurihi, tentang apa yang telah ditentukan oleh Allah. Summa, kemudian umma'ahu ba'da zalika, kemudian setelah kalian taslim ya, berserah diri ya kepada Allah, umma'ahu, berdiri tegaklah di hadapan Allah ba'da zalika, sesudah itu ya, sesudah menerima ketentuan Allah, takdir Allah tadi, pasrah terhadap ketentuan Allah ya, berdiri tegak, layani Allah
Al-amru yahtaju ila asasin summa binain. Suatu perkara itu adalah butuh kepada pondasi dan butuh bangunan. Perkara apapun harus ada dasarnya, harus ada pondasinya, asasnya harus ada. Satu perkara kalau nggak ada asasnya ini bisa rusak, nggak bakalan bisa berdiri. Summa binaun, baru kemudian setelah ada pondasinya baru dibangun. Bina dulu keimanan kamu, keyakinan kamu kepada Allah dengan menerima dari takdir Allah Subhanahu wa taala tadi itu dengan taslim tadi. Nah, di situ kamu berdiri di atas pondasi keimanan yang kuat, keyakinan yang kuat. Summa bina, kemudian bangunlah. Ya, kamu bangun di situ apa yang akan kamu bangun? Bangun hubungan kamu kepada Allah. Ya, hubungan kamu bangunlah kepada Allah. Komunikasi kamu bangunlah kepada Allah. Setelah kamu mendirikan pondasi yang kuat. Cobaannya apa? Cobaannya tadi berserah diri kepada Allah ketika datangnya takdir Allah. Takdir Allah itu awalnya. Itu awal. Rumah kalau ambruk, rumah kalau rusak, itu bertanda dia akan dibangun baru. Coba perhatikan. Rumput yang dibakar, rumput-rumput yang dibakar, akar-akar pohon-pohonan, ya, bambu dan lain sebagainya, yang bekas dibakar itu akan tumbuh sangat subur, menjadi hijau, ya, rumput-rumput tumbuhnya hijau. Itu tunas-tunas pohon pun tumbuhnya hijau sekali, bagus sekali. Setelah apa? Setelah dibakar. Tujuannya begitu. Cuman manusia tidak sadar. Begitu dikasih cobaan oleh Allah, padahal maksud Allah, dengan itu kamu bangun. Ya, ibarat rumah yang ambruk tadi, mesti dibangun kembali dengan bangunan yang baik, dengan bangunan yang kokoh, tidak seperti semula. Gitu mestinya. Ya, kita kan kagak tuh, nyerah aja udah kita mah, kecewa, putus asa, ya, suai wadah, gitu kita ngomong. Ya, gagal ini begitu kita, ya. Pondasinya itu tadi, keimanan itu, keyakinan kita kepada Allah, pondasinya baru bangun. Komunikasi yang baik kita kepada Allah. Wadawim ala zalika, terus continue seperti itu. Bangunan itu, komunikasi itu terus kepada Allah. Dawim, ya, dawamkan. Terus senantiasa. Fi kullil awqati, di seluruh waktu. Fi lailika wa naharika, baik siang dan malam hari kamu. Hari kamu menurut sama Allah, pasrahlah kepada Allah. Banyak ingat kepada Allah, ya. Banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waihaka, waduh bahaya kamu, ya. Tafakkar fi amrika, kamu berpikir, ya, fi amrika, di dalam posisi atau kondisi kamu itu. Kamu suka berpikir begitu dengan malah apa? Dengan kemampuan pemikiran kamu, seolah-olah kamu mampu, ternyata pemikiran logika kamu yang kamu merasa mampu ini menyelewengkan kamu dari jalur Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebanyakan begitu, karena manusia diberikannya selalu terbatas, ya, pemikiran manusia terbatas, penglihatan manusia terbatas, pendengaran pun terbatas, sampai perut makan ini terbatas kita. Mata kita ini nggak bisa melihat di tempat gelap. Mata kita pun nggak bisa melihat di tempat yang sangat terang. Cahaya yang begitu terang, silau mata kita nggak bisa melihat. Telinga sama. Suara yang sangat halus kita nggak bisa dengar. Suara yang sangat keras nggak sanggup kita mendengarnya. Pikiran kita terbatas, nggak mampu memikirkan segala sesuatu itu dengan sempurna. Makanya kembalinya kepada keyakinan kepada Allah. Yakin kepada Allah. Isra Mi'rajnya baginda Rasul nggak bisa dipikirkan dengan logika. Akal nggak nyampe, tapi akal keimanan, keyakinan kepada Allah nyampe. Ya, kembalinya situ, ya, kembalinya kepada, jadi sesuatu yang nggak bisa dipikirkan oleh akal pemikiran, pikirannya di sini.
keimanan dan keyakinan kita kepada Allah. Nah itu yang bisa jawab ya, yang sanggup itu. Atafakkaru fi amril qalbi, berpikir masalah mengenai kolbu ya. Faijaru aita laka hasanatan paskurillah. Ya, kalau berpikirnya terpikir tentang kolbu, tentang bagian dalam di kita. Ijaro aita, apabila kamu melihat laka hasanatan paskurillah ta'ala. Jika kamu tafakur tentang dengan hati berpikirnya, sejenak terus kita perhatikan tafakur. Ternyata ada kebaikan, ya kebaikan, maka bersyukurlah kepada Allah. Kalau berpikir dengan kolbu. Wa yaru aitalaka syai'atan patub minha. Ya. Maka apabila kamu melihat dengan hati, tadi berpikir dengan hati, ada keburukan-keburukan, maka bertobatlah dari keburukan tadi itu. Nah ini adalah berapa banyak hasanah kita itu, kebaikan-kebaikan kita yang Allah izinkan kita untuk melakukan kebaikan. Ini siapa kita harus kita tahu. Siapa kita harus kita tahu. Kalau Allah berikan, kalau kita bisa nih, mohon maaf, kita ternyata bisa menunaikan kebaikan-kebaikan yang banyak. Ini bertanda salah satu di antaranya Allah sudah mulai ridho kepada kita. Tapi kita berat melakukan kebaikan-kebaikan, ini harus hati-hati. Fatub ilaihi, maka bertobatlah kamu kepada Allah. Dan melakukan kebaikan-kebaikan berat. Ya, rasanya Masya Allah. Padahal fisik kita sehat. Nggak ada masalah apa-apa. Ya. Tapi kita melakukan kebaikan seperti sholat, berzikir, ya, dan lain sebagainya, itu berat sekali. Maka jawabannya cuma satu, tobatlah, tobat dulu. Kalau sudah bertobat, itu akan terbuka segala sesuatunya, akan diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah, manakala tobatnya itu betul-betul totalitas, zahir maupun batin. Suruhnya bertobat. Jadi kalau kamu melihatnya, ya, masalah-masalah hati tadi banyak keburukan, tobat, segeralah bertobat. Bihaja tafakuri yahya dinuka wa yamutu syaitonuka. Dengan tafakur ini, apabila kamu bersyukur banyak dengan adanya kebaikan dan bertobat adanya keburukan, ini akan menghidupkan agama kamu dan mematikan syaiton-syaiton kamu. Berpikir udah begitu ya. Jadi agama kamu jadi hidup, syaiton-syaiton kamu itu jadi mati. Kan ya. Dari pagi sampai saat ini nih, ada nggak nih kebaikan apa kita itu? Ya. Sepanjang hidup kita nih, Masya Allah, ini usia kita Pak. Ya usia nih untuk umat Rasulullah baina sittin watis'in, ya. Baina sittin wasab ini, antara 60 dan 70 itu manusianya. Ini usia baginda Rasul, ya. Beda dengan umat-umat terdahulu, ratusan tahun usianya, ada yang 120, ada yang 300, ada yang 500 tahun, ada yang 1000 tahun usianya. Kalau untuk umat baginda Rasul dari zaman ini usianya cuma 60 sampai 70. Jarang dah yang 80, 90. Udah jarang tuh. Sekarang ini udah nggak ada aki-aki, nggak ada. Ya. Udah nggak ada yang aki-aki. Dulu tuh Masya Allah masih ada yang bongkok kalau jalan, nenek-nenek, ya. Aki-aki masih ada tuh. Sambil pegang puntungan rokok di belakang begini. Sambil jalan masih begitu. Ungkuk ya. Tuh. Sekarang udah nggak ada. Kalau dulu Masya Allah. Ini usianya ini makanya. Sekarang usia berapa? Itu. Ya mudah-mudahan sih Allah panjangkan umur, sehat afiat ya, dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya saya gitu. Artinya begitu. Ya, ini pengenan kita ya. Nah, makanya Masya banyaklah, bersegeralah bertobat, banyaklah bertobat kepada Allah setiap saat tobat itu. Ya, setiap hari bertobat kepada Allah. Ini walihaza qila, oleh karenanya dikatakan
Tafakkaru sa'atin khairun min qiyamil lail. Tafakkur sa'atin, satu saat, ya sebentar saja. Orang berpikir tafakkur satu saat, ya sebentar saja. Khairun min qiyamil lailatin, itu lebih baik daripada bangun di malam hari. Orang yang terbangun di malam hari, ya dibandingkan orang yang tafakkur hanya sebentar saja, ini masih lebih bagus orang yang suka tafakkur, karena dia berpikir tadi, pikir kepada Allah. Dia fokus, orang yang tafakkur itu hatinya akan fokus kepada Allah. Ya, orang yang bangun malam belum tentu fokus ke hadirat Allah. Di bidang apanya? Itu di bidang fadilahnya. Ya, fadilahnya orang yang banyak tafakkur itu apa yang dia renungkan, dia perhatikan kekuasaan Allah. Ya, di telapak tangannya, di diri sendiri atau di makhluk-makhluk lain. Dia perhatikan ya, ikan dia perhatikan, keindahannya, warna-warninya. Ya, dia punya batu cincin dia perhatikan, dia tafakkur, ya. Keajaiban-keajaiban ciptaan Allah, kekuasaan Allah itu. Dia akan langsung fokus hatinya pada Allah. Itu dengan tafakkur tadi. Maka di bidang fadilahnya, ya, tafakkur seperti itu sebentar saja lebih baik dibandingkan orang yang terbangun di malam hari, kemudian dia sholat, dia berzikir, ya, dia mohon berdoa kepada Allah Subhanahu di bidang fadilahnya. Kalau di bidang keberkahannya adalah orang yang bangun di malam hari, itu keberkahannya. Ya, fadilah sama keberkahan beda. Fadilah kan keutamaannya, seimbangnya, ya. Tapi keberkahan adalah dengan prakteknya itu. Tafakkur, biasakan tafakkur itu ya, perhatikan aja, akan menimbulkan senyum kita itu, senyum sendiri, akan tertawa sendiri, bahkan bisa menangis sendiri, ya, dengan tafakkur tadi itu. Ya umat Muhammadin, wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, usykurullah, bersyukurlah kalian kepada Azza wa Jalla, fa innahu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala qad qana'a minkum bil khalili minal amali bil idofati ila amalin man tuqaddimukum. Bersyukurlah kalian kepada Allah, wahai umat Nabi Muhammad, karena sesungguhnya Allah qad qana'a minkum bil khalili minal amal. Allah nerima, Allah Ta'ala telah terima walaupun sedikit amal kamu itu. Amal yang kecil sekali diterima oleh Allah. Bil idofati, dibandingkan ila amalin, kepada amal yaman, orang-orang yang terdahulu, umat-umat yang terdahulu. Nih, Masya Allah ya, kita sedikit doang nih, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita membaca begini doang, subhanallah, udah diterima sama Allah. Ya Allah, diterima sama Allah. Ya, ini umat Rasulullah. Makanya umat Rasulullah ini adalah apa namanya? Kuntum khaira ummah. Kalian adalah sebaik-baiknya umat. Allah yang bilang ya, kalian adalah sebaik-baiknya umat. Di umat ini sangat bersyukurlah kita kepada Allah, dijadikan umat Rasulullah. Makanya dalam rangka Maulid, dalam rangka apalagi tuh Rajaban, ya, Isra Mi'raj, itu tadi salah satu diantaranya karena bersyukur kepada Allah kita dijadikan umat Nabi Muhammad. Karena bersyukurnya, ya. Kadang nggak mulik tuh nggak apa-apa, nggak digomelin, enggak, ya. Mengguru doang kita ngomel, oh mulik lu, ya gitu ada dia. Ya, itu. Apa lagi? Ya, kita nggak tahlilan nggak digomelin, enggak. Saya nggak mulik nggak apa-apa, silahkan. Ya. Nggak tahlilan nggak apa-apa, silahkan. Nggak ada yang ngomel. Tapi karena tadi rasa syukur kepada Allah, syiar agama Allah, maka itu diadakan oleh para ulama-ulama kita, para umat baginda Nabi, khususnya yang ada di Indonesia itu. Rasa syukur kita.
Jadi Allah menerima amal kalian itu walaupun sedikit sekali, kecil dari amal itu terima dibandingkan dengan amal-amal orang-orang terdahulu. Ya, berat mereka tuh ya, syariatnya aja berat sekali. Kalau mau tobat kudu datang ke Ka'bah dulu, kudu ada tempat dulu kalau mau bertobat. Kalau kita tobat di atas kasur, diterima oleh Allah tobat. Ya, di atas motor nih, di atas kendaraan, tobat di situ diterima oleh Allah tobat kita, diampuni oleh Allah. Bagaimana enggak sayangnya Allah umat Rasulullah? Ya, kenapa kita kurang sujud sama Allah? Karena Allah sudah sangat sayang kepada umat, pada kita sebagai umat Rasulullah. Sujud kita sedikit banget, bentaran banget. Padahal Allah sangat sayang ya. Nah, para hambanya kita nih umat Rasulullah. Ya, dulu masya Allah syariatnya berat. Rahasia kita, keburukan kita ditutupin sama Allah. Ditutupin umat Nabi ini. Berbeda dengan umat-umat terdahulu. Keburukannya dizohirkan. Dosanya langsung ditegur oleh Allah dengan ditimpa berbagai macam bencana. Seperti kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh, ya, kaum Ad, kaum Samud, dan lain sebagainya. Ya, dihancurkan langsung oleh Allah. Ini umat Nabi Muhammad kagak. Ya, udah kecil, bandel, masih dia sayang. Ya umat Rasulullah itu, masya Allah. Ya, ini bersyukurlah. Bersyukur sama Allah ya, banyakin sujud, banyakin zikir ya. Banyakin berbuat taat sama Allah. Antumul akharuna wa antumul awwaluna yaumul qiyamah. Kalian itu nanti nomor 1 gitu ya. Antumul akhirun, kalian ini adalah umat terakhir nih di akhir zaman. Wa antumul awalun yaumil qiyamah, tapi nanti di yaumil qiyamah kalian itu number 1. Kalian nomor 1. Nomor 1. Diduluin sama Allah, diduluin umat Rasulullah. Enggak lama-lama nunggu enggak. Sini masuk. Umat Muhammad masuk dulu ya. Gua hisab dulu gitu. Ya. Paling dulu, umat lain nungguin tuh, Pak. Enggak ada makanan, enggak ada minuman, suasana mencekam, sangat menakutkan. Ya, panas, berkeringat, ya, menggigil, berpikir tentang nasibnya semua masing-masing. Tapi umat Nabi Muhammad disambut lebih dulu, masuk. Wa antumul awwalun, nanti di hari kiamat kalian di nomor 1-kan oleh Allah. Makanya baginda Nabi bilang, kullu ummati yadkhuluna jannah. Seluruh umatku itu akan masuk surga semuanya. Semuanya masuk surga. Ilaman abah, kecuali yang kagak mau. Ya, bodoh betul kalau nggak masuk surga ya. Soalnya nggak mau. Para sahabat bilang, ya siapa sih yang kagak mau? Man ausoni, orang yang menentang kepadaku, orang yang maksiat ya kepadaku ini, orang yang nggak mau ikutin ya syariatku ini orang yang nggak mau. Yang masuk surga. Jadi nomor 1 kan. Man kana minkum sohihan fala sohiha mislahu. Ya, barang siapa yang ada di antara kalian suatu amaliyah yang terbaik, fala sohiha mislahu, enggak sebanding amaliyah kamu dibandingkan dengan orang-orang terdahulu. Amal kamu sedikit dibandingkan sama orang lain, masih lebih bagus kamu. Gitu. Ya, masih lebih bagus kamu, enggak sebanding itu fala sohiha mislahu. Enggak ada yang bisa membandingkan amal kamu itu. Itu dibanggakannya tuh, masya Allah ya, dibanggakannya nih umat Nabi. Tidur memang baca basmalah, baca. Itu gua kagak pasnya, nggak pas hebat bacanya udah. Ya bang udah ngantuk banget, bacanya juga bismillah. Udah ngomong apa? Nggak rasa udah. Tapi dijaga oleh Allah, dipelihara, dimuliakan oleh Allah itu Rasulullah. Makanya di sisi Allah itu bukan soal alimnya, ya, bukan soal itu orang hafal Al-Qur'annya, hafal hadisnya, hafal berbagai macam kitab, fasihat bicaranya, fasihat lisannya, bukan sekedar itu yang dipandang oleh Allah. Tapi bagaimana keyakinan kolbunya ini kepada Allah, bagaimana keikhlasan hatinya kepada Allah. Itu yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, ma fi qulubikum, apa yang ada di hati kalian.
Itu yang dipandangnya oleh Allah. Amalia, amalin itu ilmu yang sudah kita ketahui dengan penuh keikhlasan. Itu yang dipandang oleh Allah. Yang mulia itu yang begitu. Antumul umara'u wa garikum minal umami ar-rahiyah. Kalian adalah pemimpin. Tuh. Kalian adalah pemimpin, sedangkan umat-umat yang lain ar-rahiyah adalah rakyatnya. Itu pemimpin. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil. Kalian berada di posisi tengah-tengah. Ya, tengah kalian posisinya itu pemimpin namanya. Ya, kalian adalah pemimpin sedangkan yang lain adalah rakyat-rakyat. Itu sangat dibanggakan. Madum taqaidan fi baiti nafsika. Lanjutannya. Tadi lagi di alam. Sekarang jangan gomelin lagi. Ya. Tadi usap-usap kita. Nah, dibanding nih. Madum taqaidan fi baiti nafsika wa hawaka wa tabahika la tashiha. Ya. Selagi kamu masih berdiam diri fi baiti nafsika, ya, kamu duduk enak-enak itu, berdiam diri fi baiti nafsika, di rumah nafsumu, ya, wahawamu dan karakter burukmu, la tashiha, amaliyah kamu itu enggak ada artinya, enggak sah. Ya, selagi kamu berdiam diri di rumah hawa nafsumu dan karaktermu yang buruk, amal-amal kamu itu enggak ada artinya. Itu tadi, sholatnya masih makin nafsu, puasanya masih makin nafsu, zikirnya makin ngapainnya makin menggunakan hawa nafsu, makin tobiatnya. Walaupun secara syariat memang kita paksakan, ya, kita usahakan terus berdiri, ya, kita ajak diri kita itu untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Secara syariat kita benar, tapi dipandang oleh perjalanan akhlak, ibadah kamu nggak benar. Itu, ya, karena landasannya adalah hawa nafsu. Secara fikih boleh, sah-sah saja kita, asal terpenuhi syarat dan rukunnya terpenuhi, itu sah. Ya, tapi diterima dan tidaknya bagaimana hati kamu kepada Allah. Ya, makanya ada rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li, itu yang dipandang oleh Allah. Qalbunya dilihat. Madumta munazi'an lil khalqi bima fi'aidihim mustajliban lahu birya'i kaunifakika. Selagi kamu masih mengharap kepada makhluk bima fi'aidihim, apa yang ada pada mereka itu, ya, dari segi kekuasaan, penghormatan dan lain sebagainya, mustadliban untuk mendapatkan lahu pada tadi itu, riya'i kaunifakika, dan riak, kan, dengan riaknya kamu dan munafiknya kamu, ya, la sihhatalaka, enggak sah buat kamu itu. Ya, masih mengharap yang lain, masih karena yang lain, ya, jadi apanya aja tuh masih karena yang lain. Madum tarogiban fitunya pala sihhatalaka, selagi kamu masih resep, ya, masih senang terhadap dunia, pala sihhatalaka, enggak sah kamu itu. Enggak sah tuh jadi hamba Allah, enggak sah. Ya, kalau masih cinta sama duniawi, bukan cinta sama Allah jadinya, ya, jadi sama duniawi. Di dalam hati kamu, ya, di dalam hati kamu. Madum tawasikon bi qalbika ma'a siwal haqqi azza wa jalla fala sihhatalaka. Selagi kamu masih wasikon, ya, berpedoman bi qalbika, ya, di dalam hati kamu ma'ama siwal haqqi azza wa jalla, selain kepada Allah, maka enggak sah kamu itu. Ya, jadi selagi masih berpedoman, berharap, bersandar, ya, selain bersandar dan mengharap kepada Allah, agak sah iman kamu itu. Ibadah kamu itu enggak sah. Ya. Seorang hamba enggak menjadi seorang hamba jadinya kamu itu.
Kalau masih mengharap tadi berpedoman di dalam hati kamu, sandaran kamu masih makhluk, ya. Itu bukan karena Allah, pokoknya artinya apapun yang berbuat bukan karena lillahi ta'ala, ya. Itu tidak sah dalam pandangan akhlak, ya, dalam pandangan tasawuf tadi itu, ya. Makanya dirapihkan tadi itu, hati kita boleh kita rapihkan sedikit-sedikit, ya, banyakin berhubungan kepada Allah terus walaupun sambil ngesot. Kalau ingin selamat begitu, ingin selamat dari kobaran api, lari dari api itu walaupun merangkak. Kalau ingin selamat, Allahumma rzuq Allahumma rzuqna asyihhata ma'aka. Ya Allah, kami mohon agar Engkau berikan rezeki kepada kami asyihhata, segala sesuatunya syah, ma'aka, bersama Engkau. Wa atina, dan anugerahkanlah kepada kami di dunia, selama hidup di alam dunia ini, hasanatan, dengan penuh kebaikan-kebaikan, wabil akhirati, dan anugerahkanlah kepada kami di akhirat hasanatan, kebaikan-kebaikan, waqina, dan mohonlah agar Engkau jauhkan kami azabannar, dari azab neraka. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Lama juga yang ini, ya.